Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena ialah Allah yang telah memberikan nikmat kesehatan jasmani dan rohani. Tak lupa pula salawat dan salam, marilah sama-sama kita bingkiskan, kita haturkan dan kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli kepada para keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya. Insyaallah dipercikan rahmatnya kepada kita, umat yang masih setia menjalankan syariat dan petunjuknya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ade Rafli Jamaluddin. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan makalah saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Keluarga yang berjudul mengenai dengan warisan. Nah, langsung saja ke poinnya. Yang pertama yaitu pengertian kewarisan dalam Islam. Dalam bahasa Arab, kata waris berasal dari kata warita, yarita, miratan, yang artinya adalah waris. Contoh, abahu warita, yang artinya mewaris harta ayahnya. Nah, waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya, dan juga berbagai aturan tentang perpindahan hak milik yang dimaksud kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut dengan faraid, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah ditetapkan bagian-bagiannya. Nah, adapun beberapa istilah tentang waris, yaitu yang pertama yaitu waris adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Yang kedua yaitu mawarid, ialah orang yang diwarisi harta benda peninggalan. Yang ketiga al-irth, ialah harta warisan. Yang keempat waratha, ialah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Dan yang kelima ialah tirkah, yaitu semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup. Poin selanjutnya yaitu hukum mempelajari dan mengajarkan fikih mawaris. Nah, di sini para ulama berpendapat mempelajari dan mengajarkan fikih mawaris adalah wajib kifayah. Nah, ini sejalan dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar umatnya mempelajari dan mengajarkan ilmu waris, sebagaimana perintah untuk mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Nah, di dalam hadis riwayat Ahmad Al-Nasai dan Al-Darukni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'allamul Qur'an wa 'allamuhun nas wa ta'allamu fara'id wa 'allamuhan nas fa innim ru'um maqbut wa ilmu marfu' wa yushiku ay yakhtalif nani fil fariḍah fala yajidani ahada yukhbiruha, yang artinya pelajarilah oleh kalian Al-Quran dan ajarkanlah kepada orang lain, dan pelajarilah pula ilmu faraid dan ajarkan kepada orang lain, karena
aku adalah orang yang akan terenggut atau dalam kurung mati, sedang ilmu akan dihilangkan. Nah, hampir saja ada orang yang bersengketa tentang pembagian warisan tidak mendapatkan seorang pun yang memberikan fatwa kepada mereka. Poin selanjutnya, mengenai dengan sumber hukum kewarisan Islam. Nah, ada beberapa sumber hukum ilmu faraid adalah Al-Quran, As-Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ijma para ulama. Poin selanjutnya, yaitu mengenai dengan sebab-sebab adanya hak kewarisan dalam Islam. Nah, ada beberapa sebab dalam kewarisan Islam terkait hak seseorang mendapatkan warisan. Yang pertama, hubungan kekerabatan. Hubungan kekerabatan atau biasa disebut hubungan nasab ditentukan oleh adanya hubungan darah. Yang kedua, hubungan perkawinan, berarti hubungan perkawinan yang sah menurut Islam. Yang ketiga, al-wala atau memerdekakan hamba sahaya atau budak. Al-wala adalah hubungan kewarisan akibat seseorang merdekakan hamba sahaya atau melalui perjanjian tolong menolong. Poin selanjutnya, sebab-sebab hilangnya hak kewarisan dalam Islam. Yang pertama, perbudakan. Nah, seseorang yang berstatus sebagai budak tidaklah mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya, sebab segala sesuatu yang dimiliki budak menjadi milik tuannya juga. Nah, yang kedua, perbedaan agama. Nah, adapun yang dimaksud perbedaan agama ialah keyakinan yang dianut antara ahli waris dan muaris atau orang yang mewarisi. Ini menjadi penyebab hilangnya hak kewarisan. Nah, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Usama bin Zaid, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah, yang telah disebutkan bahwa seorang muslim tidak bisa menerima warisan dari yang bukan muslim. Nah, dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa hubungan antara kerabat yang berbeda agama dalam kehidupan sehari-hari hanya menyangkut hubungan sosial saja. Nah, yang ketiga, pembunuhan. Pembunuhan menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan dari pewaris yang dibunuhnya. Nah, ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa seseorang yang membunuh pewarisnya tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya. Dari hadis tersebut menegaskan bahwa pembunuhan menggugurkan hak kewarisan. Yang keempat, berlainan negara. Nah, yang dimaksud dengan negara dalam hal ini ialah ibarat suatu daerah yang ditempati tinggali oleh muaris dan ahli waris, baik daerah itu berbentuk kesultanan, kerajaan maupun republik. Yang kelima, murtad. Nah, adapun yang dimaksud murtad ialah orang yang keluar dari agama Islam dan tidak dapat menerima harta pusaka dari keluarganya yang muslim, begitu pula sebaliknya. Nah, poin selanjutnya yaitu rukun dan syarat kewarisan. Ada 3 rukun warisan yang telah disepakati oleh para ulama. Yang pertama, pewaris baik secara hakiki hukmi, misalnya dianggap telah meninggal, maupun secara takdiri,
Yang kedua adanya ahli waris, yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan atau nasab atau ikatan pernikahan atau lainnya. Dan yang ketiga, harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang atau tanah. Nah, adapun waris harus terpenuhi pada saat pembagian harta warisan. Ini syaratnya. Yang pertama, mewaris, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah mewaris benar-benar telah meninggal dunia. Nah, mewaris itu menurut ulama dibedakan menjadi 3. Yang pertama, mati hakiki atau mati sejati. Nah, matinya mewaris yang diyakini tanpa membutuhkan putusan hakim dikarenakan kematian tersebut disaksikan oleh banyak orang. Selanjutnya, mati hukmi, mati menurut putusan hakim atau yuridis, yaitu suatu kematian yang dinyatakan atas dasar putusan hakim karena adanya beberapa pertimbangan. Selanjutnya, mati takdiri, mati menurut dugaan. Nah, sebuah kematian mewaris berdasarkan dugaan yang sangat kuat. Dan yang kedua, ini mengenai dengan waris atau ahli waris, yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan, baik hubungan darah atau nasab, hubungan sebab semenda atau perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya adalah pada saat meninggalnya mewaris, ahli waris diketahui benar-benar dalam keadaan hidup. Yang ketiga, yaitu al-maurud, adalah segala sesuatu harta benda yang menjadi warisan, baik berupa harta atau hak yang termaksud dalam kategori warisan. Poin selanjutnya, golongan dan bagian waris. Nah, golongan ahli waris dari kalangan laki-laki ada 10, yaitu yang pertama, anak laki-laki, yang kedua, cucu laki-laki dari anak laki-laki, yang ketiga, ayah, yang keempat, kakek dan terus ke atas, yang kelima, saudara laki-laki sekandung, yang keenam, saudara laki-laki dari ayah, yang ketujuh, paman, yang kedelapan, anak laki-laki, yang kesembilan, suami, dan yang kesepuluh, tuan laki-laki yang memerdekakan budak. Nah, ada 7 ahli waris dari kalangan perempuan. Yang pertama, anak perempuan. Yang kedua, anak perempuan dari anak laki-laki. Yang ketiga, ibu. Yang keempat, nenek. Yang kelima, saudara perempuan. Yang keenam, istri. Yang ketujuh, tuan wanita yang memerdekakan budak. Selanjutnya, ada 5 ahli waris yang tidak pernah gugur mendapatkan hak waris. Yang pertama, suami. Yang kedua, istri. Yang ketiga, ibu. Yang keempat, ayah. Dan yang kelima, anak yang langsung dari pewaris. Dan ashaba yang paling dekat yaitu yang pertama, anak laki-laki. Yang kedua, cucu dari anak laki-laki. Yang ketiga, ayah. Yang keempat, kakek dari pihak ayah. Yang kelima, saudara laki-laki seayah dan seibu. Yang keenam, saudara laki-laki seayah. Yang ketujuh, anak laki-laki dari saudara laki seayah dan seibu. Yang kedelapan, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Yang kesembilan, paman. Yang kesepuluh, anak laki-laki paman.
Dan yang ke-11, jika ashabah tidak ada, maka tuan yang memerdekakan budaklah yang mendapatkannya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena lebihnya datang dari Allah dan kurangnya datang dari diri saya sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.